karena ini kan puitis banget. Nah, Puitis kita pengen banget. kenal lo lebih langsung. Kalau lo tuh tipikal orang yang sebenarnya lebih puitis atau lebih literal dalam menyampaikan pesan? Apa ya? Jadi eh, yang bisa menilai sebenarnya lawan mainnya ya harusnya ya lebih puitis atau. Tapi kebetulan aku tuh orang yang apa ya sangat-sangat sulit mengungkapkan perasaan, sangat-sangat sulit ngomong langsung. Jadi biasanya kalau mau apa berbelit-belit dulu kemana-mana dulu. Karena menurut aku karya yang baik itu adalah karya yang jujur. Kita sebagai musisi yang baik itu adalah musisi yang jujur. Kau berjanji, kau berjanji sampai kini aku menanti kau kembali. Halo Segara, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik, sehat. Mungkin Segara mau sedikit memperkenalkan diri dulu nggak para pembaca Babe? Kalau misalnya ada sebagian pembaca Babe yang lagi nonton video ini mungkin belum begitu tahu, pengen tahu lebih dekat. Dan siapa sih Segara ini? Boleh perkenalkan. Halo Baca Babe, nama aku Segara. Jadi saya itu musisi yang memulai awal karirnya di tahun 2014. Dulu singlenya berjudul Melepas Senja. Semoga ada yang tahu ya, setelah itu ada Senandung Mutiara dan lain-lain. Ini adalah single ke berapa ya? Mungkin ke-7 atau ke-8 yang berjudul Hati Selembut Salju. Jadi aku baru ngeluarin lagu yang judulnya Hati Selembut Salju. Dan itu adalah lagu pertama yang saya nyanyikan secara apa ya cover. Jadi ini lagu orang. Jadi bukan lagu saya sendiri. Nah, Segara, tantangan soal Salju ini kan sebenarnya lagu lama kan ya, udah 29 tahun 81 pertama kali dinyanyikan oleh penyanyi sebelumnya gitu. Nah, tantangan tersendiri dalam membawakan lagu lama, apalagi ini di tahun 81 terjualnya udah 2 juta kopi gitu. Nah, Iya. ada tantangan apa sih yang dihadapi selama proses produksi lagu ini? Jadi ya tantangannya adalah gimana untuk agar lagu ini juga bisa didengar di zaman sekarang. Karena biasanya kan kalau zaman sekarang sulit untuk menyerap yang terlalu puitis ya. Jadi biasanya kata-kata yang menjadi analogi atau lirik-lirik analogi, misalnya contoh judulnya saja itu Hati Selembut Salju gitu. Itu jarang tuh zaman sekarang pakai Hati Selembut Salju kan. Biasanya kan apa hatiku apa pecah atau apalah gitu, nggak tahu lah. Tapi kan Hati Selembut Salju itu jarang. Jadi pada saat itu saya coba kemas, walaupun liriknya kan tidak mungkin saya ubah ya, karena itu emang udah luar biasa dari Om Haditos. Saya kemas musiknya itu sedemikian rupa untuk agar mudah didengar sekarang. Jadi waktu itu bersama Opung, Mas Irwan Simanjuntak, kita ngobrol lama, bikin lagunya, bikin musiknya, dan akhirnya ya nggak butuh waktu lama sih, sekitar berapa hari gitu akhirnya dikemas jadi seperti ini. Dan ya semoga aja sekarang sih kebetulan responnya baik ya, karena ternyata dengan lagu yang sepuitis ini, dengan lirik yang dalam tanda kutip ribet ini gitu, orang masih bisa denger secara enak gitu. Orang zaman sekarang ya kita ngomongnya gitu. Dengan lirik yang puitis dan juga sudah dikemas dengan aransemen yang kekinian, bisa diterima oleh pendengar musik yang ada di generasi kita dan generasi lebih di bawahnya lagi. Menurut lo mungkin salah satu tantangan liriknya kira-kira masih relate nggak dengan anak-anak muda sekarang, yang kalau kita bilang kan anak muda sekarang tuh cenderung lebih apa ya, dalam mengungkapkan perasaan lebih literal gitu, lebih. Nah, menurut lo relate nggak dengan kehidupan percintaan dan pergalauan anak-anak muda sekarang? Setuju banget. Sekarang emang zaman dulu lucu ya, kalau kita mau ngomong apa kan kita bisa berpuisi. Makanya dulu banyak apa ya poet pembaca puisi-puisi yang terkenal gitu. Terus setelah jadi mau menyatakan cinta aja tuh kemana-mana dulu baru ngomong. Kalau zaman sekarang kan dari perempuannya aja bisa langsung lo mau nggak gitu, udah selesai, terus selesai, beres kan gitu. Tapi ya yang menurut aku sih itu adalah tantangan, dan menurut aku satu keunikan. Karena misalkan sekarang semua karya seni diciptakan mayoritas kebanyakan dengan unsur yang lirik yang literal, yang langsung. Kenapa nggak ada satu atau dua yang dengan analogi-analogi yang unik gitu, dengan seperti Hati Selembut Salju, maksudnya dengan ada sisi lirik-lirik yang memang ditata sedemikian rupa untuk merepotkan pendengarnya untuk berpikir gitu. Ini apa sih maksudnya gitu? Kayaknya ya kalau menurut aku pribadi sih ya semoga aja bisa sih, karena kan orang bosen juga kalau
sering-sering mendengar satu ini yang sama ya, satu karya seni yang sama jenisnya gitu. Kira-kira kalau Segara sendiri dalam mengekspresikan perasaan, mengekspresikan rasa cinta gitu, sama nggak dengan yang tergambar dengan bahasa-bahasa di lirik lagu ini? Karena ini kan puitis banget. Nah, kita pengen kenal lo lebih langsung. Kalau lo tuh tipikal orang yang sebenarnya lebih puitis atau lebih literal dalam menyampaikan pesan? Apa ya? Jadi yang bisa menilai sebenarnya lawan mainnya ya harusnya ya, lebih puitis atau. Tapi kebetulan aku tuh orang yang sangat-sangat sulit mengungkapkan perasaan. Jadi biasanya kalau mau berbelit-belit dulu kemana-mana dulu. Tapi untung kebetulan berhasil sekali, dan ya sekali itu ya sampai sekarang dinikahi. Jadi ya nggak ada pengalaman lain sih. Jadi ya nggak tahu deh, mungkin lebih ke arah yang puitis berarti ya, lebih ke arah puitis yang nggak literal, nggak berani. Orangnya nggak berani, takut. Siap. Sedikit mungkin gue pengen membahas soal para pembaca Babe yang lagi nonton. Kalau misalnya dari tadi mungkin mengamati, ini kayaknya mirip siapa ya, ini suaranya mirip siapa ya. Mungkin sedikit FYI buat para pembaca Babe, Mas Segara ini putra dari Ebit G.Ade gitu. Nah, gue pengen bertanya, biasanya orang yang memiliki hubungan relasi dengan orang yang memiliki nama besar gitu. Nah, lo sendiri kira-kira dengan bekal nama besar orang tua di belakang lo dalam bermusik, apalagi ada di jalur yang sama gitu, lo menganggap ini sebagai privilege, sebagai keistimewaan, atau justru beban dan tantangan buat lo dalam berkarir? Sebenarnya nggak ada yang sepenuhnya memberikan keistimewaan, nggak ada yang sepenuhnya memberikan beban juga sih. Jadi sebenarnya sama-sama aja kalau menurut aku ya. Karena tapi yang agak berbeda adalah dari kecil karena sudah terbiasa orang tua musisi gitu. Jadi kita terbiasa mendengar, terbiasa melihat, terbiasa ikut bekerja di studio rekaman seperti itu. Jadi mungkin buat kita yang mengalami itu jadi lebih mudah menyerap ilmu-ilmu musiknya gitu. Jadi kelebihannya sih di situ, menurut aku pribadi tuh keistimewaannya di situ. Kita punya head start sedikit karena kita dari kecil sudah otak kita udah dimasuki dengan segala sesuatu yang berbau musik. Jadi head startnya sih di situ. Tapi bebannya juga di situ karena kadang-kadang orang yang tidak mengalami itu menilai bahwa ini orang ini akan mendapatkan kemampuan yang luar biasa hanya karena berhubungan dengan seseorang yang luar biasa. Padahal nggak kayak gitu, karena menurut aku ya hanya head start-nya aja yang berbeda. Sulit nggak sih sebenarnya keluar dari bayang-bayang nama besar orang tua gitu? Sulit atau tidak tahu ya, karena aku tidak berusaha keluar dan tidak berusaha masuk ke dalam bayang-bayang itu. Karena menurut aku karya yang baik itu adalah karya yang jujur. Kita sebagai musisi yang baik itu adalah musisi yang jujur. Ya, untuk membaca Babe, langsung dengar lagu Hati Selembut Salju oleh saya Segara, bisa di seluruh platform musik digital dimanapun. Terus sudah ada video klipnya di YouTube, terus sudah ada bisa di request di seluruh radio, soalnya bisa cari di seluruh internet jagat raya inilah, cari, dengarkan. Dan setelah dengarkan jangan berhenti di situ, dengarkan berulang-ulang dan bagikan ke teman-teman terdekatnya, dan lakukan terus menerus hingga seperti MLM nantinya ya, didengarkan ke temannya dan ke temannya.